Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ada di video chapter 16 part ke-6. Nah, kita sekarang bahas EPS Complex Capital Structure. Ini soalnya panjang sekali ya. Tapi saya sudah summary-kan di Microsoft Excel. Tenang. Tapi kita baca dulu ya. Jadi, si Mayfield Corporation ini dia punya net income 210.000. Ini ya, karena untuk hitung EPS pasti harus ada earning-nya. Nah, earning-nya itu dari net income. For the year end, a weighted average number of ordinary shares outstanding during the period 100.000 shares. Nah, ini dia sudah hitungkan nih untuk kita weighted average-nya. Jadi nggak perlu hitung yang saya balik dulu ya, tabel ini. Nah, ini karena dia udah dapatkan yang ke akhirnya, kalau ini kan kita mesti hitung nih 180.000. Nah, kalau ini dia sudah hitungkan buat kita, sudah dapat 100.000 shares gitu ya. The company, nah terus case tambahannya adalah dia punya tuh convertible debenture bonds. Dia punya 2 CB ya, convertible bonds issue outstanding yang sedang outstanding. Berarti dia punya potensi EPS-nya terdilusi ya nggak? Karena convertible bonds kan bisa dikonvert menjadi saham. Nah, yang pertama itu 6% issue sold at 100, totalnya 1 juta dolar. Jadi kita lihat tuh ini. Ya. 6% 1 juta dolar in prior year and convertible into 20,000 ordinary shares. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Jadi, 1 juta dolar bond ini dikonvert menjadi 20.000 ordinary share. Berarti ini yang akan menambah jumlah share outstanding yang tadinya 100.000 bisa aja jadi 120.000 kalau ini dikonvert gitu ya. Nah, terus interest expense-nya dari bonds ini, dia udah hitungin, kita nggak usah hitung lagi, yaitu 62.000. Ini penting ya, interest expense ini, nanti saya jelaskan alasannya. Ini bonds yang pertama. Bonds yang kedua, itu bunganya 7%, sold at 100. Sold at 100 ini maksudnya nggak ada diskon, nggak ada premium ya, teman-teman. Sold at 100, kalau misalnya dia bilang sold at 110, berarti dijual dengan premium. Kalau dia bilang sold at 90, dijual dengan diskon kayak gitu ya. Intermezzo aja. Nah, terus dia jualnya di April 1. Nah, ini penting juga. Kenapa kita harus tahu kapan dia issue bonds-nya? Karena nanti akan ada, kalau dia dijual di tengah tahun harus dikali tuh udah berapa bulan dia berjalan kayak gitu untuk hitung bunganya ya. Nah, ini dikonvert menjadi 32.000. Kalau yang pertama tadi dikonvert jadi 20, ini jadi 32. Sedangkan interest expense-nya 80.000 dan tax rate 40%. Nah, saya sudah sampaikan di Excel-nya sebagai berikut. Nih ya, Mayfield Company, dia punya net income 210 dan shares weighted shares outstanding-nya adalah 100.000. Ini adalah convertible bonds yang udah saya sampaikan datanya. Ini yang bond pertama, di bond kedua. Bond pertama dan kedua nilainya sama-sama 1 juta, tapi bunganya berbeda, satu 6%, satu 7%. Dikonvert menjadi yang satu 20.000, yang satu menjadi 32.000. Ini penting ya. Dan bunganya juga harus dicatat, yang pertama 62, yang kedua 80, dengan pajaknya 40%. Yang pertama, ketika kita menghitung complex structure, saya balik sini dulu, adalah kita hitung basic EPS. Basic EPS rumusnya net income dibagi weighted average shares. Kalau ada preference dividen harus dikurang ya. Jadi kan rumusnya net income dikurang preference dividen. Nah, kebetulan di soal ini dia nggak ada preference dividen, jadi langsung aja 210.000 dibagi 100.000, maka basic EPS-nya adalah 2,10. Nah, kita lihat apakah convertible bonds-nya menyebabkan EPS-nya turun atau enggak. Perhitungannya adalah seperti ini. Jadi kita masukkan basic EPS, kemudian bonds yang pertama yang bunganya 6% dan bonds yang kedua yang bunganya 7%. Apa yang dimasukkan? Kan kalau di sini kita masukkan net income ya nggak sih? Ini kan net income nih. Nah, ternyata kalau dia terdilusi, kita harus masukkan bunganya di sini. Sini dan di sini. Kenapa bunga? Jadi penjelasannya adalah, rasionalnya adalah kenapa bunga ditambahkan ke net income? Karena kalau kita mengconvert bonds menjadi saham, asumsinya kita nggak perlu bayar bunga lagi, bener nggak? Ya kan? Karena bondsnya udah dirubah jadi saham. Nah,
ketika kita nggak perlu bayar bunga, maka biaya bunga yang tadinya sudah dikurangi, itu harus kita tambahkan. Karena kan net income itu adalah revenue dikurang expense, ya nggak? Baru dapat net income. Nah, di dalam expense ini sudah termasuk interest expense, benar kan? Nah, net income yang 210.000 ini sudah termasuk dikurangi interest expense gitu. Sedangkan ketika di-convert, maka interest expense ini nggak ada lagi. Maka net income-nya harusnya lebih besar dong. Makanya nanti di sini bunganya ditambahkan. Seperti ini. Oke, ini basic EPS yang tadi ya. 2,1. Nah, sekarang EPS dari, efek dari bonds yang 6%, yaitu bunganya 62.000 dikali 1 dikurang 0,4, yaitu tax ya. Tax, karena kita harus hitung dia net of tax, berarti sama aja dia 62.000 dikali dengan 0,6 gitu ya. Karena kan taxnya 40% dan dibagi berapa? Tadi di soal dia dikonvert menjadi 20.000, berarti dibagi 20.000. Nah, seperti ini, berarti dia efeknya adalah 1,86 si bonds yang pertama. Bonds yang kedua, jadi bonds yang kedua ini efeknya sama perhitungannya, bunganya kita kalikan dengan 0,6. Sebentar. Nah, tapi di sini ada 9/12. Saya bersihin dulu ya. Ini sangat kotor. Mengganggu ya. Oke. Jadi dia oke, ini udah saya hapus. Dia pakai dikali 9/12 lagi, karena kalau teman-teman ingat dia belinya di 1 April ya, ada di soal. Baliknya ada gini ya. Nah, ini dia belinya di 1 April, berarti bunganya bukan bunga setahun, tapi bunga 9 bulan dari April ke Desember, makanya dia harus dikali 9/12 lagi. Jadi ini harus hati-hati ketika baca soal ya. 80.000 dikali 0,6 dikali 9/12 dibagi 32.000 ya, karena di sini dia dikonvert menjadi 32.000. Jadi maksudnya adalah kalau dia dikonvert, nah 24.000 ini kenapa 24.000 guys? Jadi sama ya, karena dia masih partially nggak full setahun. Nah, ini setelah dibagi efek on EPS adalah 1,5, yang ini 1,86. Nah, tapi cara ngitungnya itu bukan efek-efek ini ya. Kita langsung total. Itulah dapat EPS yang finalnya, yaitu 1,97. Ini saya tunjukkan di Excel-nya ya. Nah, ini rumusnya ya. Net income dikurang preferred dividends dibagi weighted average. Kalau yang ini interest dikali net of tax dibagi ini bukan weighted average, dibagi oleh converted shares-nya ya, yang tadi ya. Nah, ini dikali partial year, yang bawah juga dikali partial year, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau hitung ini hasilnya adalah 1,97. Jadi 210 ditambah 62 dikali 0,6 ditambah 80.000 dikali 0,6 dikali 9/12, kemudian dibagi 144.000, hasilnya adalah 1,97. Nanti teman-teman hitung sendiri ya. Tapi hasilnya benar ini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ternyata terdilusi ya, dari 2,1 menjadi 1,97. Makanya ini namanya dilutif. Gitu. Jadi dilutif itu seperti ini ya, teman-teman, gambarannya. Ketika perusahaan punya sekuritas atau punya instrumen yang bisa dikonvert menjadi saham, dia akan menambah ini nih, yang tadi 100.000 jadi nambah 144.000. Tapi nggak semuanya dilutif ya, ada yang enggak juga. Nah, ini other factors. Jadi selain conversion rate, dia dilutive security may change during the period. In the situation, the company uses the most dilutive conversion rate available. Kita pakai yang paling dilutive gitu ya. Kemudian for convertible preference, jadi kan tadi kita ini contoh kasus convertible bonds. Kan kita masih ada nih convertible preference. Gimana sih treatmentnya? Ternyata the company does not subtract preference dividend from net income in computing the numerator.
Why not? Because the purpose of computing EPS is to assume conversion of the convertible preference shares to outstanding ordinary shares. Jadi, maksudnya gini, kalau ada convertible preference shares, kita nggak perlu ngurangin preference dividend di rumusnya ini. Ya, basic EPS-nya. Kan tadi saya nulis rumus gini nih. Nih ya, rumus net income dikurang preference dividend. Nah, kalau dia kasusnya, ini kan dia nggak punya ya. Kebetulan emang nggak punya, dan ini juga dia convertible-nya bonds. Nanti kalau teman-teman nemu soal di mana dia punya convertible preference shares, teman-teman nggak perlu kurangin dividennya. Kenapa? Kenapa ya, ada yang tahu nggak? Karena asumsinya adalah preference shares itu akan di-convert menjadi ordinary share. Jadi perusahaan tidak perlu bayar dividen. Gitu ya. Gitu logikanya nih. Net income dikurang preference dividend. Nah, kalau dividennya udah di-convert, berarti perusahaan nggak perlu bayar ini lagi dong. Makanya ini nggak perlu dikurang nanti. Gitu ya. Terus nanti pembaginya adalah jumlah berapa yang di-convert seperti itu. Ini ada contohnya di sini. On January 1, Lindsay Company dia mengissue 1 juta 6% cumulative convertible preference. Nah ini, dia menerbitkan convertible preference, bukan bonds ya. Nah itu, masing-masing $100 di-convert menjadi 5 ordinary shares. Berarti 1 juta dibagi 100 dikali 5 ya, ya nggak? 1 juta dibagi 100 kan 10.000. Nah, masing-masing lembarnya di-convert menjadi 5, berarti 50.000 shares ya, di-convert dari preference menjadi saham biasa. Kemudian, Lindsay net income-nya adalah 240, tax set 40%, dan dia punya ordinary shares outstanding 100. Jadi, awalnya 100, kira-kira kalau di-convert jadi berapa ya dilutipnya? Nah, basicnya, teman-teman ingat, basicnya adalah net income dikurang, dibagi ini ya. Berarti kita langsung hitung. 240.000 dikurang preferred dividend. Dia punya preferred dividend. Nah, dapat dari mana nih angka 60.000? Ada yang tahu nggak? Dapat dari sini ya, 6% dikali 1 juta. Jadi itu cara ngitung dividennya. Karena dia bilang 6% cumulative convertible dividend gitu ya. Kumulatif apa nih? Kumulatif itu adalah kalau keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham preference, kalau tahun ini dia nggak bagi dividen, berarti tahun depan harus didouble gitu ya. Nah ini net income 240 dikurangi preferred dibagi 100.000 tadi ya. Nah berarti basic EPS-nya adalah 1,8. Sekarang kita hitung yang kompleks gitu ya. Kompleks EPS-nya gimana sih? 100.000 ini akan terpengaruh oleh kalau di-convert tadi ya. Yang tadi 1 juta di-convert masing-masing 5 lembar. Berapakah? Tadi saya hitung 50.000, bener nggak? Nah, bener ya, 50.000. Nah, sekarang gini. Basic EPS rumusnya kan net income dikurang preferred dividend. Tapi di sini preferred dividend ditambah lagi. Kenapa? Karena seolah-olah kita nggak bagi dividen. Jadi ini 0 ya. Karena sudah di-convert, ini seolah-olah nggak ada. Jadi 240.000 aja langsung 100 tambah 50. 50 dari mana tadi ya? 10.000 dikali 5. 10.000 dari mana? Ingat nggak? 10.000 itu adalah 1 juta dibagi 100 ini ya, karena dia bilang setiap $100 preference share itu di-convert menjadi 5. Kayak gitu. Maka hasilnya adalah 1,8. Berarti dia terdilusi ya. Hasilnya adalah 1,6. Yang tadinya 1,8 terdilusi jadi 1,6. Nah, ada kasus yang kedua, asumsi di convertnya bukan jadi 5 tapi jadi 3. Berarti jadi berapa pembaginya? Yang tadinya di sini 50 akhirnya berubah jadi 30.000. Kira-kira terdilusi nggak teman-teman? Ternyata enggak ya. Karena kita lihat hasilnya sama. Antara sebelum di-convert sama sesudah hasilnya sama. Basicnya 1,8. Setelah di-convert ini atau ditambahkan oleh convertible preference, hasilnya tetap 1,8. Maka ini namanya anti-dilutive si convertible preference-nya, kayak gitu ya. Basic sama dengan diluted berarti tidak ada efek apa-apa. Seperti itu kurang lebih untuk chapter 16 ini.